Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu bersama-sama sekalipun sangat terbatas. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Saya berharap bahwa Bapak Ibu saudara sekalian dalam kondisi yang sehat agar kita dapat memuliakan Tuhan. Saudara, mari kita awali seluruh rangkaian ibadah ini dengan bersama menyanyikan pujian sebagai berikut. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari saudara, kita akan bersama menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan bersyukur karena Engkau setia memelihara kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, dan Tuhan memberi kesempatan untuk kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau mempersiapkan hati pikiran kami Tuhan, supaya di dalam ibadah ini kami bersungguh-sungguh mengarahkan hati pikiran hidup kami kepada Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan melawat dan memberkati kami semua jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Karena itu kami akan mempercayakan seluruh kebaktian pagi ini dengan memulainya di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita menyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita, agar melaluinya kita sungguh-sungguh dipersiapkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan bersyukur di dalam ibadah ini Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, mari Engkau tolong kami, berikanlah hikmat kepada kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kuasa dari kebenaran firman Tuhan itu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah dalam situasi kehidupan yang sulit ini, kami akan tetap tenang dalam menghadapinya dan tidak takut, karena kami punya Tuhan yang senantiasa membimbing kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya hamba tunduk pada kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara, berbahagialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia adalah kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca ini dengan tema "Tenanglah, jangan takut." Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kata tenang itu adalah suatu keadaan yang aman, tentram, tidak gelisah, tidak ribut, dan tidak kacau. Itulah tenang. Dan orang yang kondisi perasaan hatinya itu tenang, saudara, maka ia akan merasa aman, akan merasa tentram, dan tidak takut di dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Tetapi sebaliknya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila perasaan hati seseorang tidak tenang, maka orang akan merasa tidak aman, akan merasa gelisah hatinya, takut, kacau, dan lain sebagainya. Semua yang buruk-buruk itu ada di hati dan pikirannya, saudara. Pikirannya tidak berpikir positif karena kondisi hatinya, perasaannya tidak tenang. Bahkan orang yang kondisi perasaan hatinya tidak tenang itu, saudara, ia tidak akan pernah dapat berpikir dengan baik serta tidak akan dapat pernah melihat kuasa Allah yang ajaib itu dinyatakan. Tidak akan pernah bisa melihat mujizat Allah yang ajaib itu nyata di dalam kehidupannya. Tetapi pertanyaannya adalah, saudara, bagaimana supaya orang bisa tenang dalam menghadapi realita kehidupan ini
dan tidak merasa takut dalam menjalani hidup ini ketika sedang mengalami seperti yang dialami oleh para murid dalam perikop yang sudah kita baca, yaitu dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai ke 41. Saudara, kalau kita baca pelan-pelan ayat-ayat itu, maka kita akan mengerti bahwa pada waktu itu ketika hari sudah petang, dikatakan dengan jelas dalam ayat tadi, para murid menyeberangi Danau Galilea, saudara, dan menaiki perahu menuju sebuah tempat yang bernama Gerasa. Itulah yang dilakukan, saudara, bukan pagi hari, siang hari, tetapi petang hari. Setelah sepanjang hari Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya melayani banyak orang di sana. Kemudian setelah petang hari mereka meninggalkan tempat itu dan dalam perjalanan melalui Danau Galilea menuju satu tempat yang bernama Gerasa. Perjalanan itu dilakukan oleh para murid dalam rangka mentaati perintah Tuhan, saudara. Dan di dalamnya juga ada Tuhan yang bersama-sama dengan para murid. Tuhan Yesus juga hadir bersama dalam perjalanan, bahkan perahu-perahu yang lain juga menyertai perjalanan itu. Artinya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa para murid pada waktu itu tidak menyeberangi Danau Galilea itu berdasarkan kemauannya sendiri. Bukan, saudara. Dan tidak menyeberangi tanpa Tuhan. Tapi perjalanan itu dilakukan atas dasar menuruti kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga ada bersama dengan mereka dalam perjalanan dalam satu perahu yang sama. Tetapi saudara, sekalipun demikian, apa yang terjadi, saudara? Walaupun perjalanan itu dalam rangka mentaati Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, apa yang terjadi dan dialami saudara dalam perjalanan itu? Ternyata yang awalnya air Danau Galilea itu nampak tenang, saudara. Suasana nampak aman di sana. Tetapi tiba-tiba berubah seperti ayat yang dikatakan dalam bacaan kita ayat 37 yang demikian. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Danau Galilea ini berubah begitu cepat, saudara. Kondisi yang tadinya aman, airnya tenang, kemudian situasinya secara akal manusia menjadi sangat membahayakan keselamatan. Karena topan itu sangat dahsyat. Tidak hanya sekedar topan, tapi dikatakan topan itu sangat dahsyat. Sehingga ombak menyembur masuk ke dalam perahu sebagai akibat dari topan yang dahsyat yang menerpa Danau Galilea itu. Dan para murid yang adalah mantan para nelayan itu, saudara, ternyata tidak mampu mengatasi ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka tidak lagi punya harapan untuk hidup, saudara. Mari kita perhatikan ayat yang ke-38 yang mengatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, dari ucapan ini mencerminkan bahwa para murid pada waktu itu sebenarnya sudah nampak putus asa, kehilangan pengharapan untuk bisa mengatasi masalah yang menimpa perjalanannya. Dan mereka menganggap pasti akan binasa. Karena perahu sudah kemasukan air, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, dan kalau tidak bisa diatasi maka dalam tempo yang tidak terlalu lama perahu itu akan menjadi tenggelam, sehingga tidak menutup kemungkinan. Tidak heran kalau para murid ini mengatakan akan binasa. Saudara, perasaan hati mereka tidak tenang. Bukan, mereka bahkan sangat takut menghadapi kenyataan yang harus dihadapi dalam perjalanan itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
Lalu mengapa para murid yang adalah para mantan nelayan itu merasa tidak tenang dan takut di dalam menghadapi ombak yang besar dan topan yang dahsyat itu, saudara? Ada beberapa penyebab yang menjadikan mereka menjadi takut dan tidak tenang dalam menghadapi situasi itu, saudara. Yang pertama adalah karena mereka tidak percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari segala kuasa apapun juga, saudara. Kalau andaikan mereka percaya, pasti mereka akan tetap tenang dan tidak takut. Karena Tuhan Yesus ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tapi ketika para murid menjadi tidak percaya bahwa kuasa Yesus itu lebih besar dari segala kuasa apapun juga, maka mereka akhirnya menjadi takut. Padahal Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita berkesempatan membaca dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, maka firman Tuhan mengatakan di sana, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi segala kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan. Dan kuasa itu melebihi segala kuasa apapun, termasuk kuasa topan, badai, dan ombak yang ada di Danau Galilea. Tapi oleh karena mereka tidak percaya, itu menyebabkan mereka tidak tenang dalam menghadapi situasi itu, justru malah dalam ketakutan. Jadi supaya perasaan hati orang percaya, para murid Tuhan, perasaan hati orang Kristen itu tetap tenang dan tidak takut dalam menghadapi badai, topan yang sangat dahsyat, maka saudara, setiap orang percaya, setiap murid Tuhan, setiap orang Kristen harus sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan kita Yesus Kristus itu lebih besar dan lebih dahsyat dari kuasa siapapun juga, termasuk kuasa topan, badai, dan juga ombak yang menghadang dalam perjalanan kehidupan ini. Dan itu terbukti, saudara, kalau kita ikuti bacaan kita selanjutnya dalam ayat 39. Maka dengan tidak terlalu susah Tuhan Yesus hanya berkata, "Diamlah, tenanglah." Maka badai itu menjadi tenang dan Danau Galilea menjadi sangat teduh sekali, dikatakan dalam ayat yang ke-39. Saudara, itu penyebab yang pertama yang menjadikan para murid tidak merasa tenang dalam hidupnya dan takut di dalam menghadapi taufan, badai, dan ombak yang harus dihadapi dalam perjalanan hidupnya. Yang kedua, saudara, yang menjadi penyebabnya adalah karena para murid menganggap bahwa Tuhan Yesus itu tidak peduli terhadap keselamatan mereka. Sehingga dikatakan dalam bacaan tadi, menganggapnya bahwa Tuhan Yesus membiarkan mereka akan binasa. Mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus pasti peduli terhadap kehidupan setiap orang percaya yang terus berseru berharap kepadanya. Padahal saudara-saudara yang kekasih, walaupun topan yang dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu itu tidak mampu membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu tetap tertidur dengan lelap, saudara. Walaupun topan begitu dahsyat, badai, ombak menyembur masuk ke dalam perahu, tapi Tuhan Yesus tidak bangun. Tetapi ketika para murid berseru memanggil Dia, apa yang terjadi, saudara? Ayat 39 dengan jelas mengatakan, "Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diamlah, tenanglah.'" Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita ingat, mungkin seorang ibu tidak akan bangun dari tidurnya walaupun mungkin ada gempa. Tetapi seorang ibu tidak akan pernah tidak bangun ketika dia mendengar panggilan suara anaknya, suara panggilan anaknya, atau tangis dari anaknya. Demikian juga Tuhan Yesus, saudara. Pada waktu itu ombak yang begitu besar menyembur masuk ke dalam perahu, topan badai yang begitu dahsyat tidak membuat dia bangun, dia tetap tertidur. Tetapi ketika para murid, orang-orang percaya, orang pilihannya itu memanggil dia, berseru menyebut namanya, tidak ada
penundaan untuk dia tidak bangun, saudara. Tuhan Yesus langsung bangun dan memberikan pertolongannya seperti yang diharapkan oleh orang yang berseru kepadanya. Sehingga dikatakan ia bangun dan segera memberikan pertolongannya. Karena memang misi kedatangannya ke dalam dunia ini supaya manusia itu tidak binasa, saudara. Jadi kalau orang-orang percaya, murid Tuhan, orang Kristen berpikir bahwa Tuhan Yesus akan membiarkan hidupnya menjadi binasa, itu adalah pikiran yang sangat keliru, saudara. Dan itu akan membuat kita menjadi tidak tenang, menjadi takut menghadapi kenyataan kehidupan ini. Kemudian yang terakhir, saudara, yang ketiga, mengapa para murid takut menghadapi topan, badai, dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu itu, saudara? Karena para murid ternyata belum sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan itu tersirat dalam bacaan kita pada ayat yang terakhir, yang mengatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, para murid ini sudah mengikut Tuhan Yesus. Dia bersama-sama melayani kemana-mana. Dia setiap hari melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi para murid ini belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pengenalan terhadap Tuhan Yesus memang membutuhkan proses waktu dan kesungguhan hati, saudara. Tidak hanya asal saja. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan Yesus, maka seringkali akan menjadi tidak tenang dan menjadi takut menghadapi kenyataan kehidupan yang tidak selamanya mudah, saudara. Tetapi orang yang sungguh mengenal kepada Tuhan Yesus, tahu siapa Yesus yang sesungguhnya, mengerti misi kedatangannya ke dalam dunia, maka sekalipun situasi kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani. Ada masalah, tantangan, ada topan, badai, ombak yang begitu dahsyat menyembur masuk ke dalam perahu di mana para murid berada. Dia akan tetap tenang karena dia tahu siapa itu Yesus yang sesungguhnya. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih, walaupun perjalanan kehidupan orang Kristen, orang percaya, para murid Tuhan di dunia ini bisa digambarkan seperti perahu yang sedang berlayar, yang sedang dalam perjalanan menuju ke satu tempat, yang sedang berjalan di lautan yang lepas, seperti kondisi kehidupan dunia ini, yang tidak ada jaminan badai, topan, ombak, yang tidak ada jaminan tanpa badai, topan, dan ombak. Tapi supaya setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya tetap hidup tenang dan tidak takut, maka apa yang harus dilakukan, saudara? Yang pertama-tama harus dilakukan, harus menjalani hidup ini dengan selalu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan sampai pernah berjalan sendiri tanpa Tuhan. Setiap hari kita harus menjalani kehidupan ini dengan memohon agar Tuhan membimbing kita. Tuhan menuntun kita. Supaya dengan demikian kita akan tetap tenang karena ada Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah batu karang yang teguh, perisai yang akan terus melindungi kehidupan kita. Supaya kita tetap tenang dalam menjalani kehidupan. Walaupun situasi kehidupan ini tidak mudah untuk dijalani. Sampai hari ini kita tidak tahu situasi semacam sekarang oleh karena COVID-19 ini kapan akan berakhir, saudara. Tidak tahu. Apakah 2-3 bulan kemudian situasi akan lebih baik dari hari ini, kita juga tidak tahu. Tapi mari kita akan tetap menjalani kehidupan ini dengan senantiasa mengundang Tuhan untuk hadir dalam hidup kita. Saudara, itu yang pertama yang harus dilakukan supaya kita tetap tenang dan tidak takut dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian yang kedua, saudara harus selalu percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari kuasa siapapun dan kuasa apapun. Kemudian yang ketiga, harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan pernah membiarkan setiap orang percaya yang berseru kepadanya itu akan binasa. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini,
bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjelma sebagai manusia. Misinya adalah supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak akan pernah membiarkan orang percaya yang berseru kepadanya dibiarkannya binasa. Saudara, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah seharusnya setiap orang Kristen itu sehari demi sehari atau semakin hari harus semakin mengenal Tuhan Yesus secara benar, saudara. Bukan mengenal hanya kata pendeta, kata orang, kata majelis, tetapi secara pribadi kita harus semakin memiliki pengenalan yang benar siapa itu Tuhan Yesus yang sesungguhnya bagi kita secara pribadi, bagi saudara-saudara secara pribadi, bukan hanya bagi orang lain, tapi siapa Yesus itu bagi saya. Supaya dengan demikian, saudara, ketika kita menghadapi kesusahan, kesulitan, pergumulan, masalah, bagaikan badai, tofan, ombak yang menyembur, kita akan tetap hidup dengan tenang dan tidak takut menghadapi kehidupan ini. Saudara, jika empat hal tersebut yang sudah kita bersama-sama perhatikan itu sungguh-sungguh saudara, Bapak, Ibu lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, maka saudara-saudara akan tetap tenang dan tidak akan takut. Walaupun kita menjalani kehidupan di dunia ini seperti sebuah perahu yang berada di lautan lepas yang tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada topan, badai, dan ombak. Tetapi kita akan tetap tenang karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan itu adalah yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Sehingga dengan demikian kita akan tetap menghadapi kenyataan hidup itu bukan dengan kepanikan. Saudara, mari kita akan bersama-sama merenungkan itu baik-baik. Dan kita akan mengakhiri seluruh renungan kita pada pagi hari ini dengan membaca dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3 yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun sampai hari ini Tuhan izinkan kita menghadapi kenyataan hidup yang tidak mudah ini. Dan tidak hanya kita, tetapi seluruh dunia sedang menghadapi kenyataan yang tidak mudah dalam menjalani kehidupan. Mungkin dalam perjuangan hidup kita jatuh bangun dalam menghadapinya. Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita harus tetap menjalani bersama Tuhan. Dan harus tetap percaya bahwa kuasa Yesus itu lebih besar dari kuasa apapun dan kuasa siapapun. Dan juga harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak akan pernah membiarkan setiap orang percaya yang berseru kepadanya itu binasa. Karena misinya adalah untuk menyelamatkan setiap orang dan menganugerahkan hidup yang kekal. Dan biarlah hari demi hari setiap kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus secara benar di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang kuasanya di atas segala kuasa siapapun dan kuasa apapun. Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, tapi akan menyertai kami. Dan Allah yang tidak akan membiarkan kami untuk binasa, karena Engkau akan menganugerahkan hidup yang kekal kepada kami. Allah yang senantiasa terus membimbing menolong kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Bapa di surga. Kiranya Allah Roh Kudus akan mengajarkan kami supaya hari makin hari kami semakin mengenal Tuhan, taat dan setia tunduk kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Supaya dalam situasi yang sulit semacam sekarang ini Tuhan, kami tetap memiliki perasaan hati yang tenang. Tidak menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan, tapi dengan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah yang melihat hati pikiran kami, dan Allah yang akan terus membimbing dan menolong kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
Berkati dan lawat kami semua jemaat-Mu. Lindungi kami setiap hari Tuhan, agar kami hari makin hari semakin diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan untuk kami sanggup hidup dengan tidak terpapar oleh virus corona. Karena Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami. Tuhan yang menjadi Allah kami, batu karang yang teguh yang akan terus melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu untuk semua sehat, diberkati rumah tangganya, usaha dan pekerjaannya. Dan terlebih adalah kesetiaan dan ketaatannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini. Supaya upaya-upaya yang dikerjakan oleh pemerintahan di negara kami untuk memutus perkembangan virus corona di negara ini sungguh diberkati Tuhan. Dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini akan segera terpulihkan kembali. Dan biarlah kehidupan bangsa ini semakin menghormati Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa, Presiden kami Pak Jokowi beserta para menteri, anggota MPR, DPR, dan pemerintah daerah sampai kepada pemerintahan yang ada di sekitar kami. Tuhan akan memberkati supaya semua pemerintahan ini sehati, sepikir bersama-sama, berjuang untuk menjadikan Indonesia negara yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berkati gereja-gereja-Mu dan umat-Mu di seluruh Indonesia. Pulihkanlah kota Malang ini Tuhan, supaya Malang ini menjadi kota yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami pagi ini, supaya persembahan ini menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih, menyerahkan seru doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan.
kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan akan terus menyertai kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di dalam rumah tangga kami masing-masing, supaya setiap rumah tangga kami tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dalam damai sejahtera, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan buat seluruh pemeliharaannya. Saya terus berharap kepada Tuhan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga besar Jemaat GKMI Ephatha. Mari kita akan terus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, sekalipun sampai hari ini kita belum bisa dipertemukan dalam ibadah bersama di gereja. Teruslah berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya, sehingga situasi akan segera dipulihkan dan kita bisa bersekutu bersama-sama di gereja. Saya berharap Bapak Ibu akan terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Bila ada kesempatan, berkomunikasilah satu dengan yang lain, supaya jalinan kekeluargaan kita dalam wadah GKMI Ephatha akan terus terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Amin. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian hormat kuasa